Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Ada, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya mau upgrade PC yang kemarin saya beli 1,4 jutaan ya. Tapi sekarang udah pakai casing, udah power supply-nya ada. Ya pokoknya udah mirip kayak casing. Kalau kemarin kan enggak ya, cuman motherboard-nya aja gitu pengujiannya. Kebetulan saya juga punya 3 GPU, jadinya di sini saya akan tancapkan ya 3 GPU ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Kira-kira cocoknya si Ryzen 3 2200G ini tuh sekelas PGA apa gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu bottleneck nantinya ya kalau misalkan kalian mau upgrade. Kalau spek PC-nya masih sama, Ryzen 3 2200G, motherboard-nya A320, RAM 2x4GB DDR4 2666 MHz, NVMe-nya masih 256GB. Tapi nanti ketika pengujian game, karena gamenya banyak, saya pasangkan SSD eksternal ya, karena gamenya diinstalkan di situ supaya pengujiannya lebih lengkap aja gitu, banyak game. Video ini ya hanya untuk cari informasi aja ya, supaya nggak terlalu bottleneck, khususnya nantinya hanya di pengujian gaming aja. Tapi kalian nggak usah khawatir juga, karena bottleneck ini tuh nggak berbahaya, nggak ngerusak komponen ya. Cuman yang kelihatan berpengaruh itu hanya di maksimal performanya aja gitu ya. Oke, kita langsung saja gas ya, tancapkan semua GPU ini ke Ryzen 3 2200G. Gimana performanya? Langsung aja sekarang. Let's go. Ketiga GPU ini, yang pertama ada GTX 750 ya, 1GB 128 bit GDDR5 dengan bandwidth 80,19 GB per second, TDP-nya 55 watt yang dirilis tahun 2014. Terus GPU yang kedua ada GTX 1050, 2GB 128 bit GDDR5 yang dirilis tahun 2016. Dan PGA ketiga ada GTX 1650 ya, 4GB 128 bit GDDR5 yang tanpa power pin. Jadi TDP-nya maksimum hanya di 75 watt aja. Oke, game pertama Rise of the Tomb Raider. Semua pengujian ini beresolusi 1080p, presetnya rata kiri atau low ya. Pertama nih ya, GTX 750. Di sini terlihat usage-nya udah 100%-an dan si Ryzen 2200G masih anteng aja di 30-50% untuk usage-nya ketika dijalankan gameplay. Namun ketika menggunakan GTX 1050 dan GTX 1650, usage GPU memang udah 100%-an, tapi usage CPU-nya di sini lebih tinggi ya, bisa mencapai 60%-an dibandingkan ketika tadi pakai GTX 750. Karena memang game ini tuh lebih GPU bound kinerjanya ya. Jadi CPU masih belum full load karena tertahan sama si GPU. Apalagi ketika pakai GTX 750 tadi, itu kelihatan banget. Yang membedakan pastinya dari FPS. Udah pasti ketika pakai GTX 1650 FPS-nya tuh tinggi ya, average-nya di 100 FPS-an. Ketika pakai GTX 750 Ryzen 3 2200G, spek PC ini tuh hanya mampu menghasilkan rata-rata 39 FPS-an aja. Kalian bisa lihat di layar. Lanjut game kedua, Horizon Zero Dawn, masih sama resolusi 1080p, presetnya low, rata kiri. GTX 750 usage-nya di sini udah 96%-an dan si Ryzen 3 2200G-nya hampir rata-rata berjalan di 50%-an aja. FPS rata-rata ya kecil ya, 21 FPS-an, berasa ada patah-patah di setiap pergerakan cepat, apalagi ketika ngehit monster ya. Kelihatan tuh ya, beban GPU di sini semakin berat, makanya bisa terjadi freeze atau patah-patah. Jadi ya GTX 750 kurang powerful. Kita lihat di GTX 1050 lumayan di sini agak lancar, average-nya juga di atas 35 FPS-an, berasa lebih seimbang antara CPU dan GPU-nya. Walaupun game ini tuh memang lebih GPU bound ya, karena efek dan aura di area game tuh sangat banyak banget. Kalian bisa perhatikan kan ya. Sedangkan ketika dites menggunakan GTX 1650, nah ini lebih enak nih ya, mainnya lebih smooth. Average-nya juga 61 FPS, terlihat si Ryzen 3 2200G dan GPU GTX 1650 di sini udah full load semua. Walaupun lagi ngehits monster, di sini tuh gerakannya tetap halus gitu ya. FPS juga ya enak lah pokoknya mainnya gitu. Kalau misalnya kita melihat wattmeter, di sini saya akan tampilkan di masing-masing PGA-nya ya. Ketika menggunakan GTX 750, wattmeternya menunjukkan 120 sampai 130 watt. Ketika Ryzen 3 2200G ditancapkan GTX 1050 menunjukkan wattmeternya di 135 sampai 140 watt. Dan ketika menggunakan GTX 1650, wattmeter PC ini menunjukkan di 170 wattan. Performa lebih tinggi, watt PC-nya juga ya pastinya lebih besar, itu wajar.
Sekarang kita masuk ke game ketiga. Nah, ini kita cobain nih game yang CPU bound, Spider-Man Remaster. Masih sama resolusi 1080p presetnya low. Ketika si Ryzen 3 2200G ini ditancapkan GTX 750, GPU udah 99% dan CPU kelihatan naik turun 60-80%-an. Agak ketahan memang CPU-nya nih ya, kelihatannya gitu ya, sama si GTX 750-nya gitu, kurang maksimal. Average FPS juga berada di 25 FPS-an. Kadang ada drop FPS ketika berayun di tengah kota dengan cepat ya. Kelihatannya memang benar-benar ya performa Ryzen 3 2200G ini tuh ketahan sama si GTX 750-nya. Apalagi pas masuk pertempuran ya, ketika ngehit-ngehit kelihatan banget. Saat pakai GTX 1050, usage CPU di sini lebih tinggi ya, 80-90%-an, bahkan kadang 100%-an. Nah, ini hampir seimbang sih kayaknya ya. Performa antara CPU dan GPU bisa dilihat memang FPS juga jadi rata-rata lebih tinggi juga, 38 FPS-an. Tapi ini yang paling menarik ketika ditancapkan GTX 1650. Ryzen 3 2200G ini bisa maksimal menyentuh 100%-an ya. Udah terkuras banget lah ya sama game CPU bound ini. Kelihatan FPS rata-rata di 45 FPS-an ya, tapi gameplay itu ya kerasa lebih smooth, beda dari ketika pakai 2 GPU tadi ya. Saat ada pergerakan cepat berayun di tengah kota itu nggak ada drop FPS. Ya, ini cukup lah ya untuk preset low ketika pakai GTX 1650. Nah, wattmeter juga nggak berbeda jauh sama pengujian sebelumnya. Ketika pakai GTX 1650 memang lebih tinggi, berada di 170 wattan. Yang lainnya juga kalian bisa perhatikan di bawah layarnya. Game keempat, kita tes game FPS tembak-tembakan Apex Legends ya, 1080p, presetnya low masih sama ya. Saat pakai GTX 750, CPU dan GPU di sini kelihatan udah full load ya. Di sini persentasenya di awal scene ada sedikit freeze, cuman sekali aja. Berasa kalau GTX 750 ini tuh hampir kewalahan ya untuk main game Apex Legends. Pas gameplay ya tapinya aman-aman aja sih, cuman rata-rata FPS-nya di 50 FPS-an. Ya kurang nyaman sih kalau tembak-tembakan di bawah 60 FPS. Lanjut, ketika ditancapkan GTX 1050, usage CPU dan GPU sama-sama ya, kayak tadi udah full load juga keduanya. Karena memang karakter Apex Legends ini tuh lebih CPU bound, hanya FPS di sini jadi lebih tinggi aja pastinya ya. 80 FPS rata-ratanya. Ini kebantu dari performa si GTX 1050 ya untuk si Ryzen 3 2200G-nya. Lalu ketika pakai GTX 1650 memang sedikit kelihatan bottleneck nih ya. CPU-nya udah 100% ya, tapi GPU-nya masih ya di 60%-an. Jadi ketahan nih performa GPU-nya jadi nggak maksimal. Makanya di sini kerasa lebih sering ada patah-patah atau drop FPS gitu ya, atau reg-regan sedikit gitu. Cuman nggak terlalu sering gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat FPS ya memang lebih tinggi, 100 FPS-an rata-ratanya. Kadang ya ada drop FPS aja gitu ya, karena CPU di sini tuh kalian bisa perhatikan dari tadi ya, terus-terusan di 100%. Nah, pasti ada yang nanya juga ya, watt CPU si Ryzen 3 2200G-nya. Kalian dari tadi pasti perhatikan hanya berjalan di 10-11 watt aja. Ya memang serendah ini karena iGPU Radeon Vega-nya secara otomatis kayaknya memang nonaktif dan digantikan dengan VGA eksternal ini gitu. Nah teman-teman, gimana setelah tadi melihat ya performa si Ryzen 3 2200G dengan 3 GPU yang saya punya di sini. Ketika ditancapkan ya kalian bisa lihat performanya ya. Kalau bicara soal bottleneck di spek ini tuh ya tergantung pemilihan gamenya ya. Kalau main game yang GPU bound ya, seperti si Horizon Zero Dawn tadi, si Ryzen 3 2200G plus GTX 1650 di sini terlihat baik-baik aja. Ryzen 3 2200G ini ya bisa mengimbangi ya. Tapi kalau main game di CPU bound ya atau Apex Legends, Ryzen 3 2200G ini tuh kerasa kurang banget gitu performanya ya. Jadi si CPU Ryzen 2200G-nya udah 100% aja gitu ya. Tapi GTX 1650-nya tuh masih di 50 gitu ya, 60%. Jadi tadi tuh kelihatan pas main game seperti ada apa ya, patah-patah atau drop FPS lah gitu ya. Karena memang beban CPU ini udah 100%, sering banget terjadi ya. Akhirnya malah nggak nyaman mainnya. Paling ideal ya memang kalau misalkan dari 3 GPU ini, si Ryzen 3 2200G ini tuh ditancapkan GTX 1050. Pokoknya sekelas itulah ya. GTX 1050 tuh kelasnya sama RX 560 atau GTX 950. Nah ini performanya tuh nggak terlalu jauh banget. Jadi dua-duanya antara prosesor dan GPU-nya ya, kinerjanya tuh masih seimbang gitu ya. Walaupun di game-game yang kayak tadi ya, sengaja di sini saya juga tadi tesnya game yang CPU bound
bound, terus GPU bound gitu ya, biar kelihatan gimana performanya. Tapi ya memang si Ryzen 3 2200G ini tuh performanya menurut saya, menurut pengujian ini ya, yang saya lakukan tuh lebih pas kalau ditancapkan kelas GPU GTX 1050 atau RX 560. Itu udah paling pas. Oke, untuk total keseluruhannya saya coba asumsikan dengan GPU ketiga ini. Kalian bisa lihat aja totalnya ya, masing-masing totalnya di layar ini. Terus satu lagi teman-teman, kalau misalkan kalian mau upgrade GPU misalkan ke 1050 Ti atau yang ada power pinnya, memang saya sarankan untuk ganti power supply-nya ya. Karena ini masih 225 watt. Kalau untuk kebutuhan tanpa GPU, ya ini oke-oke aja karena wattnya juga di bawah 100. Tapi kalau misalkan udah tambah GTX 1050 Ti atau RX 560, kemungkinan GPU-nya ini ya untuk jangka panjang, untuk kesehatan komponennya harus di-upgrade juga gitu ya. Ya ini untuk pemakaian lebih amannya lah. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat pengujian sebelumnya, boleh nonton videonya di sini atau nanti cek aja di kolom deskripsi, ada linknya. Terus ada update harganya. Nanti sih kalau misalkan ada harga-harga yang secondnya, saya akan juga simpen di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada hard disk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legion 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legion 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.